Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Azizah dari kelas MJ 604, mata kuliah Anggaran Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai anggaran variabel dengan konsep dasar pemisahan biaya semi variabel, formulasi matematis, dan penerapan pengendalian operasional bisnis. Yang pertama, pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel atau flexible budget adalah jadwal perencanaan biaya tidak langsung yang merencanakan tingkat variabilitas biaya pada berbagai tingkat aktivitas operasional perusahaan dalam periode tertentu. Menurut M. Navarin 2007, anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisar kapasitas aktivitas tertentu dan dapat disesuaikan pada berbagai tingkat kegiatan. Adapun menurut M. Munandar 2001, anggaran variabel adalah alat perencanaan yang menunjukkan bagaimana biaya berubah seiring perubahan volume produksi atau aktivitas. Adapun perbedaan dari fixed budget yaitu yang bersifat statis. Berbeda dari fixed budget yang bersifat statis, anggaran variabel beradaptasi secara dinamis terhadap kapasitas relevan atau relevant range. Adapun tujuan dan manfaat manajerial. Ada tiga tujuan dan manfaat manajerial, yaitu ada pedoman operasional, yang kedua ada pengendalian biaya, yang ketiga ada dasar formulasi tarif. Yang pertama, pedoman operasional, menyediakan tolak ukur pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan volume kegiatan real sehingga alokasi kas menjadi presisi. Lalu yang kedua, pengendalian biaya, di mana anggaran variabel ini memfasilitasi evaluasi kerja manajerial secara objektif dengan memisahkan pengaruh varians volume dari varians efisiensi biaya. Lalu yang ketiga ada dasar formulasi tarif. Anggaran biaya ini menjadi dasar utama dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau BOP, dibebankan serta pembebanan departemen pembantu. Selanjutnya, klasifikasi perilaku biaya dari anggaran variabel, yaitu ada biaya tetap dan variabel murni, dan juga biaya semi variabel. Yang pertama kita bahas yaitu ada biaya tetap dan variabel murni. Ada dua, yaitu ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, biaya yang jumlahnya totalnya konstan dalam kisaran kapasitas relevan meskipun tingkat kegiatan berubah. Contohnya ada biaya depresiasi dan juga sewa pabrik. Lalu yang kedua ada biaya variabel, variable cost, yaitu biaya yang totalnya berubah secara proporsional langsung dengan perubahan volume aktivitas. Contohnya ada bahan baku, upah langsung. Lalu membahas mengenai biaya semi variabel, itu ada dua juga, adapun karakteristik campuran dan juga tantangan akuntansi. Karakteristik campuran ini biaya yang mengandung unsur tetap dan unsur variabel sekaligus. Biaya ini meningkat saat aktivitas naik, namun tidak secara proporsional. Lalu ada tantangan akuntansi, di mana memerlukan teknik penaksiran kuantitatif untuk memisahkan unsur tetap, komponen kapasitas, dan unsur variabel atau komponen penggunaan. Selanjutnya ada komponen matematis utama. Di sini biaya total dikelompokkan ke dalam struktur linear, yaitu ada struktur Y, yaitu total biaya overhead atau total cost. Komponen A yaitu unsur biaya tetap total atau fixed cost. Lalu ada B sebagai biaya variabel per unit aktivitas atau variable rate. Lalu ada X sebagai tingkat aktivitas atau volume produksi. Lalu rumusnya ini adalah Y sama dengan A tambah BX. Adapun metode pemisahan semi variabel, ada tiga metode, di mana yang pertama ada metode titik tertinggi dan terendah atau high low method, yaitu memisahkan biaya berdasarkan selisih biaya dan selisih aktivitas pada tingkat output tertinggi dan juga terendah. Lalu yang kedua ada metode diagram main chart atau scatter graph method, yaitu plating data historis pada grafik
untuk mengidentifikasi pola hubungan biaya dan menentukan garis tren secara visual. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau least square atau regression. Adalah metode matematis paling akurat yang memperhitungkan seluruh data historis untuk meminimalkan jumlah kuadrat deviasi. Deviasi. Selanjutnya masuk ke dalam studi kasus di mana implementasi perhitungan anggaran variabel pada PT Nusantara Industri menggunakan metode titik tertinggi dan juga terendah. Di sini ada pun data biaya overhead pabrik PT Nusantara, ada pun data biaya pemeliharaan mesin dengan semi variabel selama 6 bulan terakhir, yaitu sebagai berikut. Dari bulan Januari sampai Juni, di mana di sini dikatakan bahwa Februari dengan jam kerja 2000 dan total biaya pemeliharaannya 10 juta merupakan titik terendah dari data biaya pemeliharaan mesin. Dan titik tertingginya yaitu ada di bulan April dengan jam kerjanya 4.000 dan total biaya pemeliharaannya 18 juta sebagai titik tertinggi. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Maka langkah pertama yaitu menentukan tarif variabel B dengan selisih biaya high low dengan 18 juta dikurangi dengan 10 juta, maka hasilnya adalah 8 juta. 10 jutanya ini adalah dari titik tertinggi dikurangi dengan titik terendah. Maka hasilnya yaitu adalah 8 juta. Selisih aktivitas high dikurangi dengan selisih jam kerjanya, yaitu 4.000 JKM dikurangi 2.000 JKM sama dengan 2.000 JKM. Ini masih sama dengan selisih tertinggi dikurangi dengan selisih yang terendah. Maka B sama dengan rumusnya selisih biaya dibagi dengan selisih aktivitas. 8 juta dibagi 2.000 JKM, maka hasilnya itu 4.000 per jam kerja mesin. Langkah kedua yaitu menentukan biaya tetap A. Menggunakan titik tertinggi yaitu 4.000 JKM dengan rumus total biaya sama dengan A tambah B kali X. Total biaya tadi yaitu 18 juta sama dengan A ditambah 4.000 dari total JKM tertinggi dan dikali X sebagai yang tadi 4.000, maka 18 juta sama dengan A ditambah 16 juta sama dengan A, hasilnya yaitu 2 juta per bulan. Lalu kita masukkan ke dalam tabel estimasi anggaran variabel. Di sini terhitung bahwa tingkat aktivitas X-nya dari 3.000 jam kerja mesin, biaya tetap bulan A-nya 2 juta, dengan biaya variabel BX sama dengan 4.000 kali X, itu 12 juta dikali 3.000 kali 4.000 sama dengan total biaya overhead-nya yaitu 14 juta. Maka kesimpulan dari analisis ini yaitu biaya tetap konstan di angka 2 juta per bulan. Setiap kenaikan aktivitas sebesar 1.000 jam kerja mesin akan meningkatkan total biaya sebesar 4 juta secara teratur. Lalu ada studi kasus yang kedua dengan langkah penyelesaian menggunakan metode kuadrat terkecil. Di sini dikatakan bahwa PT Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur yang produksi peralatan kantor. Tim manajemen ingin memproduksi total penjualan unit produk untuk tahun 2026 agar dapat merencanakan kapasitas produksi, pembelian bahan baku, dan anggaran keuangan secara lebih akurat. Berikut ini adalah historis penjualan unit produk PT Maju Bersama selama 5 tahun terakhir, mulai dari 2021 hingga 2025. Lalu di sini ada pun penjelasan mengenai linear tersebut dengan rumus untuk menghitung nilai A dan B dengan syarat sebagai berikut. Lalu penyelesaian dari soal
tersebut yaitu menentukan skala kode waktu X. Karena jumlah data genap atau ganjil mempengaruhi skala kode, maka pada kasus ini jumlah tahun ini N adalah ganjil, maka N sama dengan 5, maka titik tengah diberi nilai X sama dengan 0. Jadi 2021 itu X sama dengan min 2, 2022 X sama dengan min 1, 2023 X sama dengan 0, 2024 X sama dengan 1, 2025 X sama dengan 2. Adapun tabel perhitungan penjualan di mana tabel ini menghitung dari penjualan dari 2021 dengan kode waktunya. Ya. Adapun tabel perhitungan penjualan ini sebagai berikut, di mana tahun 2021 dengan penjualan 120 dengan kode waktu X-nya sama dengan min 2, maka X-nya di sini adalah minus 240 dan X2-nya yaitu min 2 kali min 2 sama dengan 4. Lalu 2022 penjualan dengan 135, X-nya min 1 dengan X-nya minus 135, X2-nya 1. Selanjutnya seperti itu, maka hasil dari total penjualannya yaitu 750, X-nya sama dengan 0, XY-nya sama dengan 155, dan X2 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu menghitung nilai A dan B ketika kita sudah mengetahui tabel dari perhitungan penjualan tersebut. Itu dengan menghitung A, di sini ada rumusnya, A sama dengan sigma Y dibagi dengan N, maka sama dengan 750 per 5 sama dengan 150. Lalu menghitung B, B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 155 per 10 sama dengan 15,5. Maka diperoleh persamaan garis tren linear ini yaitu Y sama dengan 150 ditambah 15,5 X. Sehingga rata-rata penjualan berada di angka 150 unit dan tren penjualan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,5 unit setiap tahunnya. Adapun ini penjualan tahun 2026, untuk memprediksi penjualan pada tahun 2026, maka kita harus menentukan terlebih dahulu nilai X untuk tahun 2026. Berdasarkan urutan skala tadi 2025 X-nya sama dengan 2 dan 2026 X sama dengan 3. Maka dihasilkan Y 2026 sama dengan 150 ditambah 15,5 dikali 3 dari X ini. Y 2026 sama dengan 150 ditambah 46,5 sama dengan 196,5. Jadi berdasarkan kalkulasi metode kuadrat terkecil, penjualan PT Maju Bersama tahun 2026 diperkirakan mencapai 196,5 unit. Tren penjualan menunjukkan pertumbuhan positif dan juga stabil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.